Huh. Halo sahabat Keto Farm, kembali lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia pertanian, tips dan trik seputar budidaya tanaman, teman-teman. Kembali lagi di topik yang saat ini mungkin lagi hangat di kalangan petani ya, teman-teman, karena harga sawit lagi melonjaknya naik, teman-teman, di daerah saya, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada saat video ini dibuat, harga TBS itu di pabrik sudah mencapai 3.700, teman-teman. Nah, itu angka yang sungguh sangat menarik untuk kita berbudidaya tanaman sawit, teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di samping saya ini, sawit saya masih kecil-kecil, teman-teman. Ada yang udah tinggi juga, ada yang masih rendah, ada yang masih buah pasir seperti ini, masih buah pasir. Ini yang di bawah ini yang udah ditanam duluan, jadi buahnya agak besar. Nah, untungnya di sawit itu, teman-teman, semakin tinggi tanaman sawit itu, maka buahnya itu akan semakin besar-besar, tandannya akan semakin besar, dan tentunya beratnya juga akan semakin bertambah, teman-teman. Bahkan ada sawit itu, ini seperti gambar yang di samping yang saya angkat ini, itu kalau nggak salah sekitar umur 7 tahun itu baru tingginya itu 4 meter, teman-teman, 3 meter lebih atau 4 meter gitulah. Ini tingginya beratnya, teman-teman, 30 kilo satu tandannya, itu dengan perawatan yang intensifnya pemupukan, teman-teman. Karena sawit itu kalau nggak dipupuk, pengalaman saya ini, dia akan ringan, tapi kalau dipupuk, apalagi pupuknya itu pas ya, teman-teman, tepat, maka itu akan menambah berat badannya, berat buahnya, teman-teman. Nah, semakin tinggi tanaman sawit, semakin tinggi pohonnya, semakin lama umurnya, maka buahnya itu akan semakin besar-besar, semakin berat, teman-teman. Ya, walaupun kita panennya itu semakin agak susah, tetapi kan sebanding dengan harga yang semakin membaik di tingkat petani, teman-teman. Nah, untuk di tempat saya, teman-teman, saat video ini dibuat, harga di petani itu untuk buah yang besar seperti ini udah mencapai 3.000, teman-teman, 3.000 per kilo. Dan untuk buah yang kecil seperti ini, buah pasir namanya, 2.700 per kilo, teman-teman. Mungkin di tempat lain berbeda-beda, itu tergantung dari pembeli yang membeli buah kita, teman-teman. Nah, itu keuntungan dari tanaman sawit. Selain tanaman sawit itu perawatannya relatif mudah kalau menurut saya, dan tidak memerlukan perhatian dalam bentuk waktu yang seperti kita berbudidaya tanaman lain seperti hortikultura cabai misalnya. Saya juga kebetulan nanam cabai. Di video lain kanal YouTube ini, teman-teman bisa cek ya, banyak banget yang membahas seputar tanaman cabai. Cabai itu pengalaman saya sangat sensitif, teman-teman. Banyak banget penyakitnya, ada keriting daun, ada bercak daun, ada lagi kalau misalnya musim penghujan kena lalat buah, antraknosa, layu fusarium, dan banyak, teman-teman. Itu harus kita cek kalau bisa setiap hari, mungkin pagi sore kita cek, dalam seminggu kita harus cek berapa kali. Tetapi kalau misalnya kita budidaya sawit, kita seperti itu, teman-teman. Apalagi kalau sawit itu, pengalaman saya, perawatan yang intensif itu di lapangan ketika dia masih kecil. Kita baru pindah dari polybag ke lahan, dari pindah lahan sampai umur sekitaran 3 tahun atau 4 tahun, teman-teman. Itu gulmanya, rumput liarnya harus selalu kita bersihkan, terutama di sekitar lingkaran pohon, agar pertumbuhannya maksimal untuk mendapatkan sinar matahari, teman-teman. Tetapi ketika sawit itu sudah mulai tinggi seperti yang di samping saya ini, pelepahnya itu sudah ketemu, teman-teman. Ketika kita melakukan penyemprotan rumput, teman-teman, itu lama banget tumbuhnya kembali, itu lama, jadi lapangnya itu juga lama, teman-teman. Nah, begitu berarti perawatan kita akan lebih banyak lagi ke pemupukan, pruning, dan panen, teman-teman. Untuk penyiangan gulma itu sudah sedikit, teman-teman. Apalagi kalau misalnya sawit kita banyak, kita ada kerjaan lain, kita bisa alokasikan uang yang dihasilkan oleh sawit tersebut untuk ke perawatan, pemupukan, penyiangan gulma, penyemprotan, dan pemanenan, teman-teman. Ini kita bisa menikmati passive income dari tanaman sawit tersebut, teman-teman. Menurut saya sawit itu adalah investasi
terbaik ya, bukan terbaik juga ya, salah satunya yang baik saat ini. Mungkin ada lagi yang lebih baik, investasi tanaman lain ya teman-teman, tapi ini salah satu yang baik untuk kita kembangkan karena beberapa alasan itu tadi teman-teman. Dan sekarang harganya juga semakin membaik dengan adanya pengolahan hasil dari sawit ini yang semakin masif dan berkembang teman-teman. Selain di luar negeri, juga di dalam negeri kita sudah banyak menggunakan hasil dari olahan sawit teman-teman untuk biodiesel dan minyak goreng. Nah itu tadi teman-teman, keuntungan dari berbudidaya tanaman sawit. Nah sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Tadi kita habis panen karena ini pohonnya masih sedikit yang berbuah. Sebenarnya di lahan yang satu ini ada 100 lebih pohonnya, tapi belum berbuah semua. Dan video ini merupakan sebuah perjalanan teman-teman, journey dari sawit ini. Dipanennya sedikit, mungkin nanti akan semakin bertambah. Silahkan teman-teman ikuti saja, kita saling berbagi pengalaman tentang budidaya sawit, tips dan triknya, cara merawatnya, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, kembali lagi sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang seprofesi tentunya teman-teman, atau teman-teman lain yang tertarik membudidayakan sawit, agar lebih channel ini bermanfaat bagi orang banyak teman-teman. Sampai berjumpa di video Keto Farm berikutnya. Maju terus pertanian Indonesia.